Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Salam kenal, selamat datang di channel Anto aja. Semoga kalian suka dengan cerita-cerita yang Anto bawain. Nah, di cerita kali ini atau di video kali ini Anto mau bawain cerita kasus kriminal ya, yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu, di mana kasus ini terjadi di Dukuh Petungkon, Desa Tembelang Gunung, Kecamatan Lebak Barang, Kabupatennya Pekalongan. Nah, jadi Kecamatan Lebak Barang ini guys, ya berada di sisi selatan Kabupaten Pekalongan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Banjarnegara. Dan Kecamatan Lebak Barang ini juga terkenal akan destinasi wisata alamnya guys, seperti air terjun gitu kan. Nah, kronologi awal terjadinya pembunuhan ya terhadap Mbah Sugeng atau Pak Sugeng ya alias Mbah Jaya ya, usianya 55 tahun ya. Nah, jadi sedikit informasi tentang Pak Sugeng ini ya. Pak Sugeng ini alias Mbah Jaya umurnya 55 tahun ya, berprofesi sebagai Mbah Dukun atau tabib di kampung tersebut ya guys ya. Nah, jadi keseharian Mbah Jaya ini seorang tabib atau seorang dukun yang dimintai tolong oleh warga atau warga dari kecamatan yang lain gitu, bisa dibilang orang pintar lah gitu kalau sebutannya di Jawa gitu kan. Nah, sehari-hari Mbah Jaya ini pekerjaannya begini. Jadi menolong orang yang datang ke situ, minta dibantu apa gitu kan. Nah, pada suatu hari pada tanggal 19 bulan September tahun 2017, nah Mbah Sugeng ini atau Mbah Jaya ini ya, saya enaknya panggil Mbah Jaya, sebut Mbah Jaya ya. Mbah Jaya ini bersama istrinya sedang ngopi di ruang tamu rumahnya. Nah, pada hari itu mereka juga sedang menunggu tamu yang akan datang ke rumah Mbah Jaya ini. Jadi pada jam 9 pagi itu Mbah Jaya dan istrinya ya, Bu Kunipah ini. Bu Kunipah ini usianya 45 tahun, istrinya Mbah Jaya, ini sedang ngopi santai lah. Pada jam 9 pagi itu di ruang tamu rumahnya sambil menunggu kedatangan tamu yang akan datang atau yang akan berobat mungkin ya, gitu. Seperti rutinitas biasanya, setiap pagi Mbah Jaya dan Bu Kunipa ini selalu ngopi bersama ya, atau duduk santai bersama di pagi hari. Nah, pada hari itu tanggal 19 bulan September tahun 2017 itu, ketika Mbah Jaya dan istrinya Bu Kunipa sedang asik ngopi di ruang tamu rumahnya sambil nunggu tamu yang akan datang, dikejutkan oleh datangnya si Eko Budiono, tetangga dari korban tersebut. Sedikit informasi tentang Eko Budiono ya. Eko Budiono ini tetangga dari Mbah Jaya juga. Jadi rumahnya tidak jauh dari rumah Mbah Jaya ya. Dan Eko Budiono ini bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta ya. Usianya 27 tahun ya. Jadi kronologi awal terjadinya pembunuhan itu, waktu itu Mbah Jaya sedang ngopi bersama istrinya, sedang bersantai di ruang tamu. Kemudian tiba-tiba si tersangka Eko Budiono ini langsung mendobrak pintu rumah Mbah Jaya dan tanpa basa-basi kemudian langsung mengayunkan golok yang dibawanya dari rumah ke bagian leher Mbah Jaya. Kemudian ke bagian lengan juga hingga lengan tangan kiri Mbah Jaya ini putus, guys. Dan jari jemari Mbah Jaya juga banyak yang putus. Nah, si Ibu Kunipah ini, istrinya Mbah Jaya ini terkejut ya dan berusaha melerai, namun apa daya, Bu Kunipah juga tak luput dari tebasan senjata tajam yang dibawa Eko Budiono ini ya. Jadi Bu Kunipah ini terkena luka bacokan di bagian punggung belakang ya. Namun alhamdulillah Bu Kunipah ini masih selamat nyawanya atau masih bisa diselamatkan ya, sedangkan Mbah Jaya ya, Mbah Jaya ini akhirnya meninggal di perjalanan ketika akan dibawa ke Puskesmas Lebak Barang karena beberapa luka bacokan yang serius, diantaranya di bagian leher belakang, kemudian lengan tangan kiri putus, dan di bagian perut juga. Itu. Nah, setelah melakukan pembacokan terhadap Mbah Jaya, kemudian Eko Budiono ini kembali ke rumahnya, ya, dan kemudian mengajak serta ayah ibunya melarikan diri.
yaitu melarikan diri ke arah hutan di belakang rumahnya, ya, di hutan pinus. Nah, setelah itu pihak Polres Pekalongan setelah mendapat laporan dari Polsek Lebak Barang segera menuju ke lokasi tempat kejadian, ya, dan menurut keterangan saksi Bu Kunipah dan saksi tetangganya bahwa selama ini antara Mbah Jaya Ibu Kunipah ini dan tersangka Eko ini nggak pernah ada masalah, guys. Jadi nggak pernah ada permasalahan serius atau apa gitu. Makanya Bu Kunipah juga bingung atas apa yang terjadi pada dirinya dan suaminya gitu. Karena selama ini mereka bertetangga cukup baik, tidak pernah ada permasalahan yang ibaratnya yang memancing emosi Eko sampai bisa melakukan pembacokan ini, guys, gitu. Menurut keterangan saksi tetangga juga mereka terlihat baik-baik saja, tidak pernah ada masalah gitu. Nah, akhirnya pihak Polres Pekalongan melakukan pengejaran, ya. Dan kurang dari 24 jam pihak Polres Pekalongan menemukan ayah korban, ya, yang ayah tersangka, ayah tersangka yang dibawa lari atau diajak kabur oleh tersangka Eko Budiono ini di tengah hutan pinus masih sekitaran Lebak Barang juga, ya. Jadi ayah tersangka ini dibawa lari, ya, guna mungkin pemikiran Eko takut diamuk sama warga, ya. Jadi ayah dan ibunya ini diajak lari ke hutan, namun sampai di tengah hutan itu ayahnya ditinggalkan karena ayahnya juga keadaannya lagi sakit mungkin waktu itu kan. Nah, akhirnya ayah tersangka ini diamankan oleh pihak Polres Pekalongan dan dibawa ke Polsek Lebak Barang terdekat. Kemudian ibu korban ini diketahui berada di Kecamatan Paninggaran di salah satu rumah saudaranya. Kemudian juga ikut diamankan, ya. Dan sedangkan pelaku Eko Budiono ini diketahui masih melarikan diri gitu. Namun kurang dari 2 hari si Eko Budiono ini berhasil ditangkap, ya, di area hutan, ya, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian tersangka Eko Budiono ini dibawa ke Polres Pekalongan untuk dimintai keterangan. Dari keterangan awal Eko Budiono tersangka ini bahwa pembacokan ini dilakukan karena si Eko Budiono ini dendam. Jadi merasa dendam kepada Mbah Jaya, ya. Karena Eko Budiono ini merasa penyakit yang ayahnya derita selama ini yang tak kunjung sembuh ini akibat karena guna-gunanya Mbah Jaya. Nah, jadi si Eko Budiono ini melakukan pembacokan ini dilatar belakangi karena merasa sakit yang ayahnya derita ini karena ulah Mbah Jaya, gitu, guys. Tidak ada motif lain selain motif itu, ya. Jadi motifnya ini murni karena dendam, ya. Jadi Eko Budiono ini merasa penyakit yang ayah deritanya ini akibat karena ulahnya Mbah Jaya atau guna-gunanya Mbah Jaya, gitu, guys. Ya Allah kejamnya. Gimana menurut kalian, guys? Aduh, ya Allah, nggak bisa ngebayangin. Saya juga nggak kuat lihat foto-fotonya itu, lihat foto-fotonya korban waktu itu, ya. Kemudian pelaku Eko Budiono pun diancam dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, ya. Dan alhamdulillah Bu Kunipah, ya, istri dari Mbah Jaya ini selamat dari aksi pembantaian tersebut, sedangkan Mbah Jaya ini umur 55 tahun ini tewas di perjalanan ketika akan dibawa ke Puskesmas Lebak Barang untuk dilakukan pertolongan pertama, guys. Gitu, guys, ceritanya. Oke, teman-teman, cukup sekian cerita dari Anto, ya. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like, komen, dan jangan lupa juga subscribe, ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Ayo dukung Anto biar Anto semangat, ya, bawain cerita-cerita kriminal, khususnya cerita kriminal dari Indonesia. Ya, mohon maaf kalau Anto masih belepotan, ya. Anto butuh kritik dan saran dari kalian semua, ya. Kalau kalian suka silahkan tinggalkan komentar di bawah, ya. Untuk juga menerima kritik dan saran dari teman-teman semua, ya.
Oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Cukup sekian video dari Anto, cerita dari Anto. Next kita ketemu lagi dengan kasus yang berbeda. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.